Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita berjumpa lagi. Kita akan belajar tentang tema 5, subtema 3. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita awali dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang IPS subtema 3. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan belajar tentang dua hal. Yang pertama, pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Yang kedua, potensi negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Untuk lebih lengkapnya, kita lanjutkan yuk. Pengaruh letak geografis terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat Indonesia. Nah, yang pertama adalah terjadi akulturasi. Apa sih akulturasi itu? Nah, akulturasi adalah pencampuran antara budaya Indonesia dengan budaya asing. Hal ini ternyata dapat memengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Budaya yang ada di Indonesia menjadi semakin beragam dan banyak. Yang kedua, memudahkan penyebaran budaya Indonesia ke luar negeri. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjadi negara yang terbuka dan bekerja sama baik dengan negara yang lain. Selanjutnya, potensi negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Apa aja? Yang pertama adalah pariwisata yang menarik. Jadi Indonesia ini karena terdiri dari banyak pulau, maka pariwisatanya lebih baik daripada negara yang lain dan lebih lengkap tentunya. Yang kedua, minyak bumi yang melimpah. Yang ketiga, sumber daya laut yang beraneka ragam. Data Food and Agriculture FAO 2015, Indonesia menjadi penghasil terbesar rumput laut dan tuna. Yang kedua, Indonesia menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua di dunia. Yang keempat, Indonesia menjadi jalur perdagangan utama. Selanjutnya kita belajar tentang potensi negara Indonesia sebagai negara agraris. Anak-anak ibu tentunya masih ingat semua alasan Indonesia disebut sebagai negara agraris. Ya, betul. Indonesia disebut sebagai negara agraris karena sebagian besar rakyat Indonesia bekerja sebagai petani. Apa saja potensinya? Yang pertama adalah Indonesia sebagai penghasil rempah-rempah. Bisa dibuktikan dari zaman dahulu banyak sekali negara asing yang ingin menjajah Indonesia untuk menguasai rempah-rempah yang ada. Yang kedua, Indonesia memiliki tanah yang subur. Yang ketiga, Indonesia penghasil produk pertanian dan perkebunan yang banyak diminati oleh negara asing. Contohnya cengkeh, tembakau, teh, karet, tebu, dan juga kopi. Indonesia juga terus mengekspor bahan-bahan yang penting, diantaranya adalah lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili. Nah, inilah semua kekayaan yang ada di tanah Indonesia. Kita wajib bersyukur apa yang sudah Allah SWT berikan kepada kita, khususnya negara Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih anak-anak, pelajaran kita pada hari ini telah usai. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bersama senantiasa teriring ridho Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menjadi ikhtiar kita, semua yang menjadi cita-cita kita, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua yang kita pelajari senantiasa menjadi ilmu yang manfaat dan barokah dunia dan akhirat. Jumpa lagi di kesempatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.